Positifnya kita menjadi orang yang lebih kreatif Kreatif. dan tidak ketinggalan zaman. Ya harus terus menggali potensi kita Ya. terutama dalam hal teknologi. Teknologi ya. Ya melek teknologi. Digital ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Maulana. Dan saat ini saya telah kedatangan tamu, sahabat lama saya, dari S1 ya. Dari S1, kemudian satu pondok juga. Gimana kabarnya Kang Ian? Sehat Kang walafiat, Ian. alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ian Nopianto ya? Ian Pasti Nopianto, sampai lupa. calon magister PAI, Amin. Pendidikan Agama Islam. Amin, amin. Gimana, sehat Kang Ian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Gimana aktivitas gimana sekarang? Aktivitas sehari-hari ngajar di Ngajar. SD ya sebagai guru pendidikan agama Islam dan juga sebagai marbot masjid di Masjid Al-Bahar. Itu aja mungkin. Marbot pertama jadi guru ya, Iya. guru PAI di salah satu sekolah di SD. Kemudian keduanya di masjid ya. Masjid, iya. Sebagai pengurus. Marbot. Sebagai marbot ya. Wih, marbot. Terus ada satu lagi kegiatannya? Paling les mungkin. Bukan, Apa lagi? mahasiswa. Oh iya. Kan calon magister. Iya. Calon magister nih. Calon magister dan masih jomblo katanya. Ya yang masih jomblo juga. Gimana nih? Sekarang kan Kang Ian mungkin udah mau 2 tahun ya kita dalam pandemi ya. Ya, dalam situasi pandemi dan efeknya terhadap pembelajaran daring ya. Gimana Kang Ian pengalamannya? Ya sebelum ke pengalaman mungkin saya sedikit Cerita ya. menjelaskan itu bagaimana pembelajaran daring ya. Apa sih pembelajaran daring itu? Ya, kalau daring itu dalam singkatannya itu dalam jaringan. Dalam jaringan. Iya. Jadi suatu pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan ataupun ada nama lain seperti ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada juga tatap maya ya. Tetap Sama maya aja ya. mungkin ya. Nama-nama itu ya banyak istilah lah dalam pembelajaran daring. Ya intinya kita belajar jauh-jauhan. Kau di sana dan aku di sini. Kau di sana, aku di sini. Tetapi Ya satu kita tetap satu. Ya seperti itu ya. tetapi dalam pembelajaran daring. tetapi dalam satu forum ya. Iya, dalam satu forum ya. Biasanya yang sering digunakan ya untuk kita selaku mahasiswa ya biasanya ada banyak medianya. Salah satunya yang paling mudah itu WhatsApp. WhatsApp WhatsApp group ya. Iya. Kemudian bisa juga menggunakan Google Meet. Iya. Ataupun Google Classroom Bisa. dan ataupun Zoom ya, Zoom meeting. Ya, itu yang biasa digunakan oleh para mahasiswa ya. Dan Terutama dosen. yang nyari yang gratis ya, yang nggak berbayar kalau mahasiswa. Iya, siap. Itu mungkin ya tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Nah, gimana nih pengalamannya? Pertama sebagai mahasiswa dulu deh. Iya. Ada kendala kah atau ada dan dampak positif dan negatifnya seperti apa, Kang? Iya, Di pembelajaran daring. kalau untuk dampak positif dan negatif ya ada banyak ya. Mungkin yang saya rasakan sendiri, positifnya kita menjadi orang yang lebih kreatif. Dan tidak ketinggalan zaman. Ya harus terus menggali potensi kita terutama dalam hal teknologi. Teknologi ya. Ya melek teknologi. Digital ya. Iya, dulu waktu belajar gak ada kebayang kita bisa tetap maya ya gitu ya. Saya di sana dan kamu di sana gitu gak bisa kelihatan. Dan kita bisa belajar sama-sama gitu ya. Iya, tapi sekarang bisa ya. Dulu cuman bisa lihat di TV, oh ada layar ya banyak orang kayak gitu. Sekarang alhamdulillah bisa mengalami lah kayak gitu. Dan terutama mungkin guru-guru yang sepuh dan sebagainya juga bisa lebih kreatif lagi dan melek teknologi, Teknologi supaya tidak ketinggalan dengan generasi muda juga gitu.
ya. Jadi dengan adanya pembelajaran daring ini kita bisa belajar di mana saja ya, Iya. tanpa harus Misalnya pergi. banyak memudahkan lah Iya. dengan adanya teknologi ini. Namun sejalan dengan banyaknya juga dampak positif, ada juga pasti dampak negatifnya. Tentu pasti. Ya. Salah satunya ya mungkin dalam hal segi motivasi. Biasanya belajar daring itu terkadang itu membosankan kalau kelamaan tuh ya. Malas ya, jenuh ya. Ya. Kemudian dari segi kesehatan juga banyak mata ya biasanya ya ke mata banyak ya. kendala ke mata ataupun ke kejiwaan. Si anak ya. Apalagi kalau si anak itu tidak dikontrol oleh orang tuanya, bisa-bisa ya itu salah satunya ke mata ataupun ke kejiwaan ataupun kesehatan si anak ya, seperti itu. Banyak intinya sih Pak, ada juga dampak negatifnya. Terus juga mungkin kalau yang di daerah-daerah sinyalnya belum memadai gitu ya, dari segi sarana prasarana gitu kan. Bahkan dengar berita ada yang sampai rela nyuri iya. Karena untuk membeli kuota si anak. Itu luar biasa ya perjuangannya ya. Jadi memang di pembelajaran daring itu ada plus minusnya ya. Minusnya ya banyak juga ternyata gitu kan. Salah satunya mungkin pembelajarannya kurang terkontrol, kurang maksimal gitu ya. Terus ya itu terkendala kalau yang di daerah dengan sinyalnya. Terus juga kita harus mengeluarkan banyak kuota. Nah itu ya, intinya seperti pisau lah, bermata dua ya. Kalau bagaimana kita menghadapinya saja gitu, bagaimana kita menggunakannya ya. Nah itu pengalaman di kuliah gimana? Kalau di kuliah gitu kan sendiri. Iya, pengalaman saya ya selama mungkin dari semester awal sampai semester sekarang, semester 3 saya itu selalu pembelajaran daring, belum pernah tatap muka sama sekali. Ya ada sih sekali dua kali ya mungkin, cuman secara aturan itu harus pembelajaran daring ya. Dari awal sampai akhir, mungkin nanti juga wisuda daring ya. Wisuda juga siap-siap daring. Dan iya, benar-benar. Yang saya rasakan salah satunya karena saya jomblo ya, belum ketemu ya gara-gara pembelajaran daring ya. Jadi belum ketemu jodohnya ya. Barangkali mungkin adik kelas mungkin ada, cuman kan daring ya gak ketemu ya, susah juga ya. Tenang. Jadi mungkin, terbatas mungkin dalam kelas aja mungkin ada. Nanti jodohnya dalam jaringan juga kayaknya. Iya mungkin ya ada. Iya, ya memang aturannya sampai saat ini ya memang masih daring sih kalau di kampus ya, terutama di kampus kita ya. Tapi sebagian saat ini ada yang sudah PTM ya, pertemuan tatap muka. Iya, di sekolah-sekolah juga banyak, tapi itu sifatnya pembagiannya di SIP ya, di SIP. Nah, itu di sekolahnya Pak Ian gimana? Sama aja? Iya, kebetulan kan Kota Cirebon itu sudah zonanya PPKM-nya itu zona 3. Level 3 ya? Iya, level 3. Karena itu sekolah dibolehkan untuk membuka pembelajaran tatap muka. Namun terbatas 50% ya. Kalaupun dihitung itu maksimal siswa itu hanya 18 orang. Jadi kalau misalkan ada siswanya 30, maka dibagi 2. Ya ada shift pagi dan ada juga shift siang. Dan dibatas karena peraturan dari Pak Menteri juga itu cuma 2 jam untuk pembelajaran, seperti itu. Iya, kalau Pak Ian nih, saya panggilnya Pak Ian ya, karena kan ini Bapak Guru kan. Ini Bapak Guru. Pak Ian ini kan mengajar di SD ya. Kalau saya kan mengajar di kampus gitu kan. Jadi pasti tentu beda ya. Menghadapi karakternya antara anak yang masih kecil dengan orang dewasa. Nah, kira-kira dalam pembelajaran daring nih, Pak Ian, yang dirasakan tuh dalam mengajar itu kendalanya apa, Kang? Pak Ian? Ya pertama sih karena tidak semua orang tua itu punya HP Android, salah satunya itu kendala dari situ ya. Kemudian tidak semua orang tua mempunyai kuota. Tidak semua orang tua itu mampu membeli kuota. Jadi kendalanya ya salah satunya dari situ. Kemudian dalam hal sinyal
biasanya suka ada aja gangguan. Padahal itu di kota ya, orang-orangnya di kota kan. Iya. Kemudian yang dirasa anak pun lebih banyak tugas dibanding kita tatap muka. Tatap muka ya. Dan gurunya pun lebih banyak ngoreksi. Itu lelahnya ya kalau guru tuh udah mengasih tugas banyak, ngoreksi juga banyak ya. Ngajar berapa kelas berarti? Ya 6 kelas. 6 kelas. Iya, dari kelas 1 sampai 6. Cuman satu rombel. Satu rombel ya 6 kelas ya, anggap saja kali 30 ya. 6 kali 30 180 siswa. Bikin soal. Terus, sama ngoreksi. Salah satu kendalanya juga kadang orang tua tuh tidak tidak mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi gitu, salah satunya ya. Jadi ya harus ngajarin dulu orang tua yang misalnya kurang bisa mengerti teknologi yang betul dialami ya kayak gitu. Yang paling gampang mungkin pesan WhatsApp aja. Ya di WA group ya palingnya yang paling gampang. Saya pernah pengen ngajuin untuk Google Meet ataupun Zoom meeting, Google Classroom ya. Itu rata-rata emang sulit ya? untuk di kalangan anak SD ya, karena orang tuanya pun selain mengawali anak itu tapi punya kesibukan lain kan, bekerja. Betul. Ada yang misalkan narik beca ataupun ke pasar dan sebagainya, kan tidak bisa 100% mendampingi anak sih. Jadi orang tua pun punya kesibukan sendiri gitu. Ya itu kendala yang sangat luar biasa. Jadi orang tua itu sekarang dituntut untuk melek teknologi ya. Iya. Jadi dia harus mengawasi gitu kan, berhubung kan belajarnya di rumah ya, berarti kan sama orang tua. Iya. Seperti itu. Jadi ya kita benar-benar harus di zaman era digital ini harus melek teknologi. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau di tingkatan SD itu rata-rata kan anak kelas 1, 2, 3 itu kan belum dewasa lah. Belum dewasa ya. Ya kalau gak didampingi orang tua ya sulitnya. Betul. Dan rata-rata kalau dikasih tugas itu yang ngerjainnya orang tua ya. Bukan anaknya. Yang ngerjain orang tua. Salah satu dampak negatif pembelajaran daring tuh. Ini setiap meriksa loh. Ini dari absen 1 sampai terakhir. Rata-rata nilainya 100. Ini yang mana yang pinter, yang saya kurang pinter ya. Istilahnya ya itulah salah satu dampak negatif lah ya. Jadi controllingnya kita terbatas ya, hanya sebatas. Bahkan itu aja. Yang tadinya misalkan dulu terus istilahnya nilainya sekolah paling kecil istilahnya. Mungkin ranking terakhir lah kalau ya kalau dilihat dari nilai ya gitu ya. Kalau pembelajaran daring nilainya 100 semua. Yang ngerjain siapa? Berarti ini tanda tanya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kuncinya tuh guru itu pasti tahu ya nilai yang asli sebenarnya itu seperti apa. Cuman yang jadi masalah itu ketika yang baru mau masuk kelas 1 itu gimana itu cara menilainya. Pertama belum pernah ketemu gitu kan, tiba-tiba harus memberikan nilai, berarti kan itu nilainya ya nilai apa adanya mungkin ya. Iya, seperti susah, itu. Susah. Ya mungkin kita juga diskusi sama wali kelas juga bagaimana si anak gimana kurang atau enggaknya. Salah satunya ya caranya dengan itu, banyak diskusi sama wali kelas juga. Siap. Kang Ian gimana, aslinya Kuningan ya? Iya. Kuningannya di daerah Cibingbing. Cibingbing. Iya, Ciberem yang kemarin ada presiden datang sana. Oh iya. Peresmian Bendungan Kuningan. Itu dekat rumah itu. Oh, mantap. Paling dari rumah itu ya sekitar 10 menit kalau naik motor. Gimana? Sering pulang kampung? Ya karena kondisinya sayanya lagi kuliah mungkin jarang ya, soalnya banyak banget tugasnya. Itu salah satu kendala kuliah daring, banyak tugas nih. Apalagi banyak ada tugas. Kadang dosen-dosennya yang rewel itu harus benar. Nah, teman-teman semuanya, ini Kang Ian ini teman saya yang sangat luar biasa. Saya tahu dia kuliah S1-nya tuh paling akhir lulusnya. Tetapi dia sudah mau lulus S2 gitu kan. Mau lulus S2 lagi gitu. Tinggal 1 semester lagi ya? Iya, tinggal 1 semester lagi, semester depan bisa wisuda. Ya mudah-mudahan sih tidak daring ya wisudanya ya. Ya mudah-mudahan. Ya ada banyak pengalaman lucu juga ketika kuliah daring tuh ya. Apa yang lucunya nih?
Penasaran. Biasanya saya kalau kuliah tuh atasan rapi, bawahan kolor. Itu sih udah biasa. Kalau enggak, dosen ngejelasin, saya mah tidur. Tidur. Tuh, aduh, Pernah- bahaya ini. Pernah yang paling saya gak pernah lupa, saya ketika ditunjuk ya waktu itu jadi moderator ketika kuliah tuh. Dosennya tuh kalau gak salah ini Pak Dokter. Pas siapa? Jangan sebutin dong. Jangan dong. Tet aja. Saya ditunjuk jadi moderator ya karena teman-teman rata-rata pada gak mau. Ya udah saya jadi moderator pada. Nah, ketika si pemateri itu ngejelasin, saya malah tidur. Sampai kebablasan sampai kuliahnya selesai. Sampai ditelepon, di apa ini banyak panggilan ada. Ini ke moderator kemana gitu? Ya ditanyain. Aduh ya Allah. Iya, padahal kan moderator itu adalah salah satu Iya, yang ya memandu tugasnya. acara. Iya kan. Kalau moderatornya nggak ada ya Harus saya nggak jalan acaranya. Sampai minta maaf tuh sama dosen. Aduh maaf Pak ini ketidur. Parah ini, parah. Emang rajanya tidur nih. Ya memang ya benar-benar sih memang seperti itulah. Jadi ya kadang ada yang serius, ada mahasiswa itu, ada yang ya mungkin anggapnya udahlah nggak kelihatan ini, apalagi kan rata-rata tuh kameranya kan di off kan, jadi dia mau melakukan apa saja kan Kadang nggak kalau kelihatan. dosennya apa ceramah kayak gitu ya. Ya di grup mah rame ngegibah ya. Ngegibah apa itu rame. Ngomongin apa gitu ya. Aduh. Yang macam-macam lah. Aduh, jangan-jangan saya juga gitu ya diomongin sama mahasiswa nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Di grup mereka rame gitu. Ngomongin apa gitu. Nih apa nggak jelas tugasnya mungkin. Sering banget tuh ngegibah tuh di grup. Ya itu salah satu ataupun beberapa dampak ya dari pembelajaran daring. Ya memang satu sisi kita bisa belajar di mana saja, kita bisa mengakses apa saja ya, mempermudah gitu kan. Tetapi ya banyak juga kendalanya ya. Ya, Jadi salah satunya membuat mahasiswa terlena ataupun siswa terlena juga sih. Salah satunya ya banyakan siswa saya itu udah biasa belajar daring, sering megang HP malah kebablasan. iya. Ya, sampai ada yang ya matanya tambah Minus ya. Ya jadi lebih senang main game dibanding belajar. Yang ngerjain malah orang tua. Orang tua ya. Ya, jadinya sekarang anak-anak dituntut harus megang HP ya. Iya. Karena ya tuntutan ini sih pembelajaran daring. Maka kontrol orang tua tuh yang paling penting ya. Kita semua sebagai orang tua yang mungkin ya harus benar-benar bisa mengontrol, memantau ya, atau memantau anaknya belajar. Jangan sampai ditinggalkan dan mungkin bisa kebablasan anak tuh ya. Ataupun malah melihat hal-hal yang misalnya berbau negatif ya, atau buka situs-situs yang terlarang. Itu kan bahaya ya. Iya Pak Ian, luar biasa nih pengalamannya. Kira-kira pesan kesannya apa dalam pembelajaran daring ini, atau punya kesan apa gitu kan selain yang tadi dijelaskan, pesan-kesan? Pesan saya sih ya itu terutama untuk orang tua ya. Harus benar-benar memantau anaknya belajar. Jangan sampai dibiarkan begitu saja karena ya banyak yang malah menyalahgunakan ya. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus lah yang biasanya viral di internet. Harus benar-benar memantau putra-putrinya untuk belajar daring seperti itu. Kesannya mungkin saya pada pembelajaran daring itu ya sangat membantu lah. Membantu. Iya. Kemudian menjadikan saya melek teknologi juga. Melek teknologi, pertama membantu, kemudian melek teknologi. Ya betul, benar-benar. Ya jadi yang saya juga ini mau tidak mau nih Pak Ian. Apalagi mengajar di mahasiswa, mengajar sebagai dosen gitu kan, mau tidak mau kita harus paham segala bentuk media-media daring gitu kan. Zoom meeting, Google Meet, Google Classroom, kemudian LMS, Learning Management System dan lain sebagainya tuh kita harus paham jadinya tuh. Nah, itu salah satu keuntungan dan kita juga bisa belajar di mana saja. Iya. Ya mungkin sekian keluh kesah pembelajaran daring dari Pak Ian, seorang mahasiswa magister dan juga seorang guru PAI.
begitulah keluh kesahnya. Iya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi